Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan presentasi materi mata kuliah audit. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ervina Tri Yulianing Tias, NIM 067, kelas A1 Akuntansi 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penilaian risiko. Tujuan prosedur penilaian risiko adalah mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan ini dapat dicapai melalui pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk pemahaman mengenai pengendalian intern dari entitas tersebut. Bukti audit. Prosedur penilaian risiko memberikan bukti audit untuk mendukung penilaian risiko pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat dasar. Bukti dari prosedur penilaian risiko harus dilengkapi dengan prosedur audit lanjutan. Audit perlu melaksanakan prosedur penilaian yang cukup untuk mengidentifikasi risiko bisnis dan risiko kecurangan yang bisa berdampak pada salah saji yang material. Nama saya Fianti Putri, NIM 075, akan melanjutkan presentasi ini. Resiko salah saji yang material karena estimasi seringkali didasarkan pada tingkat ketidakpastian estimasi atau estimation uncertainty dalam membuat estimasi. Berikut adalah faktor-faktor tingkat ketidakpastian. Tingkat ketidakpastian rendah. Ada aktivitas bisnis tidak kompleks, berhubungan dengan transaksi rutin, diambil dari data yang tersedia, metode pengukuran yang sederhana dan mudah diterapkan, estimasi akuntansi nilai wajar menggunakan model yang bisa diterima oleh umum. Tingkat ketidakpastian tinggi sangat bergantung pada judgement ketidakpastian mengenai peristiwa di periode yang akan datang. Tidak dihitung dengan teknik pengukuran yang diakui, hasil analisis estimasi auditor yang menunjukkan selisih estimasi dengan outcome yang sebenarnya, estimasi akuntansi nilai wajar untuk produk keuangan derivatif yang tidak diperdagangkan, dan estimasi akuntansi nilai wajar menggunakan model dari entitas yang berspesialisasi. Selanjutnya, penilaian risiko. ISA 540 alinea 8 dengan pokok bahasan pemahaman auditor mengenai entitas dan lingkungannya. Penjelasannya ialah, auditor wajib memperoleh pemahaman dasar untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji terkait estimasi akuntansi. Yang pertama ada persyaratan kerangka pelaporan keuangan. Yang kedua ada proses mengidentifikasi dasaran estimasi akuntansi yang harus diakui dalam laporan keuangan. Yang ketiga, proses pembuatan dan pemahaman data estimasi termasuk metode, pengendalian yang relevan, penggunaan manajemen expert, asumsi dasar, ada atau tidak adanya perubahan metode estimasi tahun berjalan dengan tahun lalu, dan ada atau tidak adanya ketidakpastian estimasi dan penilaian dampak. Selanjutnya ISA 540 alinea 9 dengan pokok bahasan mereview hasil akhir estimasi akuntansi. Dengan penjelasan, auditor wajib mereview outcome estimasi tahun sebelumnya lalu estimasi ulang untuk tahun berjalan. ISA 540 alinea 10 dengan penjelasan, auditor wajib mengevaluasi tingkat ketidakpastian estimasi dengan estimasi akuntansi. ISA 540 alinea 11 dengan penjelasan, auditor wajib menentukan apakah estimasi mempunyai ketidakpastian estimasi yang tinggi. Butir pertimbangan. Jika penggunaan manajemen expert bermanfaat dalam estimasi, auditor perlu membahas kebutuhan ini dengan manajemen sedini mungkin sehingga dalam proses audit dapat diambil tindakan yang tepat. Selanjutnya, perhatian auditor dalam tahap penilaian risiko. Perhatian auditor pada identifikasi kebutuhan entitas dalam melakukan estimasi.
Hal ini berasal dari kerangka dasaran estimasi akuntansi yang diungkapkan pada laporan keuangan. Dampak perubahan ini untuk mengetahui perlu tidaknya melakukan revisi estimasi akuntansi. Selanjutnya, perhatian auditor dalam proses pembuat estimasi. Evaluasinya ialah penyusunan asumsi, keandalan data, proses persetujuan, serta review penggunaan manajemen expert jika ada. Penyebab adanya manajemen expert. Yang pertama, kekhususan masalah. Yang kedua, sifat teknis dari model yang digunakan. Yang ketiga, dasaran yang digunakan estimasi lain dari biasanya. Selanjutnya, hasil akhir estimasi periode sebelumnya dengan penjelasan pemahaman selisih hasil estimasi dengan hasil yang sebenarnya. Prosedur pemahamannya yaitu efektif atau tidak, adanya kemungkinan manajemen bias, adanya bukti audit yang penting, luasnya ketidakpastian estimasi. Selanjutnya yaitu luasnya ketidakpastian estimasi, dengan pertimbangan luasnya manajemen judgment, sensitivitas asumsi, teknik pengukuran, rentang forecast period dan relevansi data, adanya data andal, kerentanan terhadap manajemen bias, serta jumlah estimasi yang menggunakan masukan yang dapat atau tidak dapat diamati. Yang terakhir yaitu pentingnya estimasi, dengan pertimbangan hal-hal yang disajikan di tabel perhatian auditor dalam penilaian risiko. Yang kedua, besaran estimasi. Yang ketiga, estimasi masuk ke risiko signifikan atau tidak. Selanjutnya, estimasi akuntansi dalam tanggap menanggapi risiko. Pada alinea 12, dengan pokok bahasan kewajiban auditor pasca penilaian, penjelasannya ialah auditor wajib menentukan, yang pertama, ketepatan persyaratan dalam kerangka pelaporan keuangan. Yang kedua, ketepatan dan konsistensi estimasi keuangan, serta ketepatan penggunaan estimasi tahun lalu bila ada perubahan. Alinea ke-13, dengan pokok bahasan kewajiban auditor dalam menanggapi resiko. Penjelasannya ialah, auditor wajib melaksanakan satu atau lebih hal berikut ini. Yang pertama, bukan apakah peristiwa yang terjadi sampai tanggal lapor audit memberikan bukti audit. Yang kedua, uji proses dan uji data dengan poin evaluasi, ketepatan metode pengukuran, serta kewajaran hasil asumsi. Yang ketiga, uji efektivitas pengendalian dalam proses estimasi dengan prosedur substantif. Yang keempat, pengembangan poin estimate untuk evaluasi. Untuk tujuan ini, apabila metode auditor dan manajemen berbeda, maka auditor berhak memperoleh informasi dari manajemen untuk memastikan auditor telah memperhatikan variabel yang relevan serta untuk mengevaluasi selisih auditor dan manajemen. Yang kedua, jika auditor menyimpulkan sebuah kisaran adalah tepat, berdasarkan bukti hingga hasil akhir dipandang wajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manifat Kurputra, NIM 033. Lalu pada alinea ke-14 membahas mengenai pertimbangan penggunaan keterampilan terspesialis, di mana auditor wajib mempertimbangkan penggunaan keterampilan terspesialis untuk memperoleh bukti audit. Lalu pada alinea ke-15 membahas mengenai kewajiban auditor dalam menghadapi risiko yang signifikan, di mana hal-hal yang wajib dievaluasi antara lain yang pertama, pertimbangan asumsi, penolakan, dan penanganan ketidakpastian estimasi oleh manajemen. Lalu yang kedua, kewajaran asumsi signifikan oleh manajemen. Dan yang ketiga, niat manajemen dalam mengambil tindakan serta kemampuannya dalam bertindak. Lalu pada alinea yang ke-16 membahas mengenai kewajiban auditor jika manajemen belum cukup penanganan risiko. Apabila manajemen dirasa kurang cukup, auditor wajib mengembangkan suatu estimasi yang digunakan untuk mengevaluasi kewajaran. Tanggapan auditor atas entitas yang lebih kecil. Di sini ada 3 perhatian auditor. Yang pertama, kebenaran dari estimasi, di mana auditor wajib melakukan uji proses dan uji data, di mana poin evaluasinya yaitu ketepatan metode pengukuran dan kewajaran hasil asumsi. Lalu yang kedua, auditor wajib melakukan uji efektivitas pengendalian dalam proses estimasi dengan prosedur substansif. Lalu yang ketiga, apabila metode auditor dan manajemen berbeda,
maka auditor berhak memperoleh informasi untuk memastikan auditor telah memperhatikan variabel yang relevan serta mengevaluasi selisih auditor dan manajemen. Jika auditor menyimpulkan sebuah kisaran adalah tepat berdasarkan bukti hingga hasil akhir dipandang wajar. Lalu untuk perhatian auditor yang kedua yaitu keandalan bukti pendukung. Auditor wajib melaksanakan satu atau lebih hal berikut. Yang pertama, menentukan apakah peristiwa yang terjadi sampai tanggal pelaporan auditor memberikan bukti audit. Lalu yang kedua, uji informasi, pengendalian, metode, dan asumsi yang digunakan. Yang ketiga, pengembangan poin estimasi untuk memastikan auditor telah memperhatikan variabel yang relevan serta mengevaluasi selisih auditor dan manajemen. Dan yang terakhir, dalam hal periode, auditor dapat memberikan tanggapan yang lebih efektif terhadap estimasi akuntansi dibanding nilai wajar estimasi akuntansi. Lalu, perhatian auditor yang terakhir adalah kemungkinan manajemen bias. Manajemen bias terlihat dari perubahan cara hitung maupun pemilihan poin estimasi yang berpola optimis maupun pesimis. Ini terjadi jika estimasi manajemen yang konsisten berada di luar batas estimasi kewajaran dari auditor. ISA nomor 540 yang mengatur mengenai estimasi akuntansi dalam tahap pelaporan. Pada alinea ke-19 menjelaskan bahwa auditor wajib memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang pengungkapan maupun tentang estimasi akuntansi yang sesuai dengan persyaratan. Lalu pada alinea ke-20 terkait risiko signifikan, auditor wajib mengevaluasi pengungkapan ketidakpastian estimasi dalam laporan keuangan. Langkah akhir dalam tahap laporan di mana auditor wajib menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bukti audit cukup dan tepat bertentangan dengan manajemen estimate. Lalu yang kedua, menentukan estimasi akuntansi, di mana dalam kerangka pelaporan keuangan, estimasi akuntansi merupakan hal yang wajar. Lalu yang ketiga, pengungkapan estimasi akuntansi. Dan yang keempat, pelaporan harus sesuai dengan persyaratan. Dan yang terakhir, ketidakpastian estimasi diungkapkan dengan cukup. Kemudian representasi tertulis. Auditor harus memiliki representasi tertulis mengenai kewajaran asumsi signifikan yang digunakan, serta memperoleh representasi tertulis yang mencerminkan niat dan kemampuan manajemen untuk mengambil tindakan yang relevan dan menyajikan disclosure terkait hal tersebut. Pihak-pihak yang berelasi. Pihak-pihak yang berelasi. Yang pertama, cakupan dan ISA acuan, di mana ISA yang menjadi acuan adalah ISA nomor 550, yang mana ada arm's length transaction, di mana arm's length transaction ini adalah transaksi antar pihak-pihak yang bebas, tidak saling terikat satu dengan lainnya. Lalu yang kedua, relate party, di mana seorang atau entitas yang mengendalikan atau sangat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara entitas pelapor. Lalu untuk pihak-pihak yang berelasi yang kedua, ada prosedur dan pertanyaan audit. Lalu ada faktor risiko, kemudian kewajiban auditor dalam pihak penilaian risiko, lalu pertimbangan mengenai transaksi pihak berelasi, lalu kewajiban auditor dalam tahap menanggapi risiko, lalu pertimbangan mengenai transaksi pihak berelasi, lalu kewajiban auditor dalam tahap pelaporan, dan yang terakhir pertimbangan mengenai transaksi pihak berelasi. Prosedur dan pertanyaan audit pada tahap menilai risiko. Yang pertama, identifikasi siapa pihak-pihak yang berelasi, apakah pihak-pihak yang berelasi terjadi perubahan sejak audit yang sebelumnya. Yang kedua, pahami sifat, luas, dan tujuan transaksi serta hubungan antara pihak-pihak yang berelasi.
Yang ketiga, lihatlah potensi terjadinya kecurangan, misal karena adanya tekanan atau pressure dari pihak-pihak yang berelasi. Lalu yang keempat, senantiasa waspada terhadap kemungkinan adanya transaksi atau hubungan antar pihak-pihak yang berelasi selama proses audit. Lalu yang kelima, lihatlah kemungkinan ada atau terjadinya resiko yang signifikan. Lalu pada tahap menanggapi resiko, ketahuilah situasi yang berisiko memberi petunjuk keterlibatan pihak-pihak yang berelasi. Lalu yang kedua, dapatkan bukti yang mendukung atau menyanggah asersi dari manajemen. Lalu yang ketiga, lihat pentingnya transaksi hubungan pihak berelasi dalam konteks seluruh bisnis jika keluar jalur bisnis normalnya. Lalu yang keempat, perhatikan cara pengukuran atau penilaian dan pengakuan transaksi hubungan dari pihak berelasi. Lalu yang kelima, lihat kemungkinan kecurangan untuk merancang prosedur audit yang tepat. Lalu pada tahap laporan, pertanyaan yang sering terjadi pada proses audit. Yang pertama itu adalah, apakah bukti audit sudah cukup dan tepat? Lalu yang kedua, apakah terjadi salah saji yang material karena adanya transaksi hubungan dari pihak yang berelasi? Lalu yang ketiga, apakah pengungkapan dalam laporan keuangan benar dan sudah cukup? Dapatkan representasi atau pertanyaan manajemen. Lalu yang terakhir, laporkan temuan audit tentang pihak-pihak yang berelasi. Nama saya Granita Dwi Madya Suciningrum, NIM 08. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban auditor dalam tahap penilaian risiko. Menyajikan terjemahan kutipan dari ISA 550 mengenai kewajiban auditor berkenaan dengan pihak-pihak yang berelasi dan transaksi di antara pihak-pihak yang berelasi dalam tahap penilaian risiko. Yang pertama ada ISA 550.11. Sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko dan kegiatan terkait yang diwajibkan oleh ISA 315 dan ISA 240 dilakukan auditor selama auditnya. Auditor wajib melaksanakan prosedur audit dan kegiatan seperti disebutkan dalam alinea 12-17 untuk memperoleh informasi yang relevan dalam mengidentifikasi risiko salah saji terkait dengan hubungan pihak-pihak yang berelasi dan transaksi-transaksinya. Selanjutnya, 550.12. Diskusi tim audit yang diwajibkan oleh ISA 315 dan ISA 240 meliputi pertimbangan mengenai kerentanan laporan keuangan terhadap salah saji material karena kecurangan atau kesalahan yang mungkin terjadi karena hubungan pihak berelasi dan transaksi-transaksinya. Selanjutnya adalah ISA nomor 550.13. Auditor wajib menanyakan kepada manajemen mengenai identitas pihak-pihak yang berelasi termasuk perubahan dari periode yang lalu, kemudian sifat hubungan antara entitas dan pihak-pihak yang berelasi ini, kemudian apakah entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dalam periode berjalan, dan jika demikian jenis dan tujuan transaksi. Selanjutnya adalah ISA 550.14. Auditor wajib menanyakan pada manajemen dan pegawai lain dalam entitas dan melaksanakan prosedur penilaian risiko lain yang dipandang tepat untuk memperoleh pemahaman mengenai pengandalian yang dibangun manajemen untuk a. mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan dan mengungkapkan hubungan pihak-pihak yang berelasi dan transaksi-transaksinya sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. B. Mengotorisasi dan menyetujui transaksi signifikan dan pengaturan dengan pihak-pihak yang berelasi. Yang C. Mengotorisasi dan menyetujui transaksi signifikan di luar jalur bisnisnya yang normal. Selanjutnya adalah ISA nomor 550.15. Selama audit, auditor wajib senantiasa waspada ketika menginspeksi catatan atau dokumen mengenai pengaturan atau informasi lain yang mengindikasikan adanya hubungan atau transaksi pihak-pihak yang berelasi yang sebelumnya tidak diidentifikasi atau diungkapkan manajemen kepada auditor.
Khususnya, auditor wajib menginspeksi hal-hal berikut untuk menemukan indikasi adanya hubungan atau transaksi pihak-pihak yang berelasi yang sebelumnya tidak diidentifikasi atau diungkapkan manajemen kepada auditor. Kemudian, ISA nomor 550.16. Jika auditor mengidentifikasi transaksi-transaksi signifikan di luar jalur bisnis yang normal ketika melaksanakan prosedur audit yang diwajibkan oleh alinea 15 atau melalui prosedur audit lain, auditor wajib menanyakan tentang sifat transaksi-transaksi ini dan apakah transaksi-transaksi ini melibatkan pihak-pihak yang berelasi. Selanjutnya adalah ISA nomor 550.17. Auditor wajib membagi informasi yang relevan yang diperolehnya mengenai pihak-pihak yang berelasi entitas itu dengan anggota tim audit lainnya. Selanjutnya, ISA nomor 550.18. Dalam memenuhi kewajiban ISA 315 untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material terkait dengan hubungan atau transaksi pihak-pihak yang berelasi dan menentukan apakah masing-masing risiko tersebut adalah risiko signifikan. Dalam menentukan hal ini, auditor wajib memperlakukan transaksi pihak-pihak yang berelasi signifikan yang identifikasinya di luar jalur bisnis yang normal. Kemudian selanjutnya ISA nomor 550.19, jika auditor mengidentifikasi faktor kecurangan termasuk situasi yang berhubungan dengan pihak-pihak berelasi yang mempunyai pengaruh dominan ketika melaksanakan prosedur penilaian risiko dan kegiatan terkait mengenai pihak-pihak yang berelasi, auditor wajib mempertimbangkan informasi tersebut ketika mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material karena kecurangan sesuai ISA 240. Yang selanjutnya adalah pertimbangan mengenai transaksi pihak berelasi. Untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material berkenaan dengan hubungan dan transaksi pihak-pihak yang berelasi, auditor perlu berelasi. Auditor perlu mempertimbangkan beberapa bagian yang disebutkan dalam kutipan ISA. Yang pertama, ketahui sifat dan dampak hubungan dan transaksi pihak-pihak berelasi. Tanyakan tentang identitas pihak-pihak yang berelasi, termasuk perubahan sejak tahun lalu, kemudian sifat hubungan antara entitas dan pihak yang berelasi, pengendalian jika ada yang dibangun manajemen untuk mengidentifikasi, mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan hubungan dan transaksi pihak-pihak yang berelasi sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian mengotorisasi dan menyetujui transaksi signifikan dan mengatur dengan pihak-pihak yang berelasi. Kemudian mengotorisasi dan menyetujui transaksi signifikan di luar jalur bisnis yang normal. Kemudian ada juga lihat kemungkinan adanya kecurangan. Yang pertama, diskusikan di antara anggota tim audit kerentanan laporan keuangan terhadap salah saji material karena kecurangan atau kesalahan yang berasal dari hubungan dan transaksi pihak-pihak yang berelasi. Kemudian, perhatikan dominasi satu atau beberapa orang terhadap manajemen tanpa diimbangi pengendalian. Indikator pengaruh yang mendominasi antara lain pihak-pihak yang berelasi memveto keputusan bisnis yang signifikan yang dibuat manajemen atau TCWG. Kemudian transaksi yang signifikan diminta persetujuan final dari pihak-pihak yang berelasi. Kemudian tidak ada atau hanya sedikitnya perdebatan atau tukar pendapat di antara manajemen dan TCWG mengenai proposal bisnis yang disponsori pihak-pihak berelasi. Kemudian transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang berelasi di antara keluarga dekat dan kerabat pihak-pihak berelasi atau tidak pernah direview secara independen atau memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah waspada selama menginspeksi catatan atau dokumen. Selama audit, auditor harus senantiasa waspada terhadap informasi yang belum diungkapkan tentang adanya hubungan atau transaksi pihak-pihak yang berelasi. Inspeksi dokumen tersebut antara lain konfirmasi bank dan pengacara atau penasihat hukum yang diperoleh sebagai bagian dari prosedur audit. Kemudian risalah rapat umum atau khusus pemegang saham dan TCWG. Kemudian
ada juga mengidentifikasi risiko yang signifikan, yaitu transaksi pihak-pihak yang berelasi yang signifikan di luar jalur bisnis yang normal akan dapat menimbulkan risiko yang signifikan. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban auditor dalam tahap menanggapi risiko. Auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit mengenai salah saji material yang dinilai terkait dengan hubungan atau transaksi pihak yang berelasi. Kemudian jika terindikasi hubungan atau transaksi pihak yang berelasi yang tidak disampaikan manajemen, yang pertama adalah mengkomunikasikan dengan tim audit lainnya. Kemudian dalam hal kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, menetapkan ketentuan tentang pihak yang berelasi, meminta manajemen untuk mengidentifikasi transaksi pihak berelasi untuk evaluasi lanjutan. Kemudian tanya, mengapa pengendalian entitas gagal mengidentifikasi tersebut. Yang ketiga, laksanakan prosedur audit substansif yang tepat berkenaan transaksi pihak berelasi yang baru teridentifikasi. Kemudian pertimbangkan bila ada transaksi lain yang belum disampaikan, dan jika ada kesengajaan manajemen, indikasi risiko salah saji material karena kecurangan, serta evaluasi implikasi terhadap audit. Untuk transaksi yang signifikan, auditor wajib menginspeksi kontrak atau perjanjian yang mendasari transaksi pihak yang berelasi. Kemudian memperoleh bukti audit bahwa transaksi telah diotorisasi dengan benar. Yang selanjutnya, jika manajemen membuat asersi dalam LK bahwa transaksi pihak berelasi dibuat dengan syarat yang setara dengan transaksi bebas, auditor wajib memperoleh bukti audit yang cukup tentang asersi tersebut. Selanjutnya adalah pertimbangan mengenai transaksi pihak berelasi. Yang pertama, dugaan adanya kecurangan. Yang pertama, pastikan dugaan itu benar. Kemudian segera komunikasikan dengan anggota tim audit lain. Kemudian minta manajemen mengidentifikasi transaksi pihak berelasi. Kemudian pastikan apakah pengendalian lemah atau kesengajaan. Lalu pastikan kemungkinan adanya transaksi lain dan laksanakan prosedur audit tambahan yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada transaksi pihak berelasi yang signifikan di luar jalur bisnis normal. Yang pertama, inspeksi kontrak atau perjanjian transaksi pihak berelasi, evaluasi apakah terjadi fraud, dan pastikan transaksi pihak berelasi telah diotorisasi dengan benar. Yang ketiga ada asersi manajemen. Peroleh bukti audit yang cukup dan ketepatan tentang asersi tersebut. Apakah konfirmasi eksternal memberikan bukti yang andal? Apakah piutang transaksi pihak berelasi dapat ditagih? Nah, selanjutnya adalah kewajiban auditor dalam tahap laporan. Di ISA nomor 550.25, dalam merumuskan pendapat atas laporan keuangan, auditor wajib mengevaluasi hubungan dan transaksi pihak berelasi yang diidentifikasi, sudah dicatat, dilaporkan, dan diungkapkan dengan tepat. Dampak adanya hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi. Kemudian ISA nomor 550.26 dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku menetapkan ketentuan mengenai pihak berelasi. Auditor wajib memperoleh representasi tertulis dari pihak manajemen TCWG bahwa mereka sudah mengungkapkan kepada auditor identitas pihak-pihak yang berelasi dan semua hubungan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Mereka sudah mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan hubungan dan transaksi pihak-pihak yang berelasi sesuai ketentuan. Kemudian ISA nomor 550.27, kecuali jika semua TCWG terlibat dalam mengelola entitas, auditor wajib mengkomunikasikan hal-hal yang timbul selama audit berkenaan dengan pihak-pihak yang berelasi. Selanjutnya, ISA nomor 550.28, auditor wajib memasukkan dalam dokumentasi auditnya nama-nama dari pihak yang berelasi yang diidentifikasi dan sifat hubungan pihak-pihak yang berelasi tersebut. Yang terakhir adalah pertimbangan mengenai transaksi pihak berelasi. Masalah dokumen dan laporan. Pertimbangan untuk melakukan yaitu dokumentasikan nama-nama dari pihak-pihak yang berelasi dan sifat hubungannya. Kemudian komunikasikan terhadap TCWG hal-hal signifikan yang timbul selama audit berkenaan dengan pihak-pihak yang berelasi. Kemudian
masalah representasi manajemen. Nah, pertimbangan untuk melakukan yaitu memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan TCWG bahwa semua pihak berelasi dan transaksinya sudah diungkapkan. Kemudian, hubungan dan transaksi pihak berelasi sudah dicatat, dilaporkan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan dengan benar. Kemudian, masalah yang ketiga, tentukan apakah laporan auditor harus dimodifikasi. Nah, untuk pertimbangannya, modifikasi laporan auditor jika tidak mungkin mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai pihak berelasi dan transaksi pihak berelasi, atau pengungkapan manajemen dalam laporan keuangan seperti yang diharuskan dalam pelaporan keuangan yang berlaku itu tidak cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.